Ya, kita di Nusantara itu sebetulnya mengenal 4 kalender. Dan Aji Soko itu memang asli Jawa. Seperti saya sampaikan lagi, Aji itu raja, Soko itu pendeta. Jadi memang dia raja yang mendeta, dia menciptakan kalender inilah. Salam Rahayu Romo Sabto. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mohon dijelaskan tentang sejarah lahirnya kalender yang digunakan oleh masyarakat Jawa saat ini. Benarkah Sultan Agung meramu kalender tersebut dari berbagai jenis kalender? Ya, Sultan Agung waktu itu adalah akan menyerbu VOC di Batavia. Ya, menurut kisah yang ada, pada golongan tertentu itu akan membantu Sultan Agung secara mati-matian, secara luar biasa. Tetapi Sultan Agung harus menggunakan kalender, ya istilahnya kalender tertentu gitu. Sehingga Sultan Agung ini menyesuaikan. Waktu itu Sultan Agung masih banyak menggunakan kalender Jawa yang lama. Tapi ada golongan tertentu yang menginginkan bahwa harus menggunakan kalender ini. Bagaimanakah musyawarah ini dilakukan sehingga untuk menghindari perpecahan, orang Jawa, maaf saja kemungkinan kita sebut saja Jawa abangan dengan Jawa religius, itu akhirnya Jawa abangan dan religius mau duduk bersama Sultan Agung itu menciptakan kalender baru yang sekarang ada Suro Sapar Mulut, Badul Mulut, dan Jumadil Awal yang disamakan dengan kalender Hijrah. Inilah musyawarah yang dilakukan Sultan Agung untuk mempersatukan dua kubu antara Jawa abangan, Jawa yang masih abangan, dan Jawa yang religius. Jadi pada masa sebelum Sultan Agung, di Nusantara sudah mengenal beberapa jenis kalender nggih Romo? Ya, kita di Nusantara itu sebetulnya mengenal 4 kalender. Itu ada, sebetulnya kita bisa bagi, ada kalender keagamaan, ada kalender budaya. Kalender keagamaan misalnya kalender Masehi, itu adalah tercipta zaman Yesus Kristus atau Nabi Isa. Kedua, kalender Hijrah, itu tercipta zaman Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, selain itu juga ada kalender yang budaya. Kalender budaya itu diciptakan oleh seorang ahli juga, tapi adalah budaya. Misalnya kalender Cina. Kalender Cina itu orang Cina merayakan semua perayaan Imlek misalnya, tahun baru kalender Cina. Semua agama apapun orang Cina merayakan karena itu kalender budaya. Juga di Jawa juga ada kalender budaya, yaitu yang diciptakan dari Empu Habayun 911 sebelum Masehi. Itu kalender budaya, kalender Jawa yang asli. Itu semua orang Jawa harusnya merayakan kalau tanggal tahun baru Jawa, karena itulah kalender Jawa. Ada lagi satu lagi yang kalender Saka. Nah, kalender Saka ini sebetulnya ada 2 masalah, karena boleh dikatakan orang Hindu mengatakan kalender Saka itu berasal dari India Utara. Orang Jawa mengatakan kalender Saka itu asli dari tanah Jawa, yaitu dari Aji Saka, yang memang Aji Saka itu aslinya Jawa, bukan Saka dalam arti Saka dalam Hindu yang ada di India Utara, suku Saka di sana, tapi Aji Saka itu betul asli dari bahasa Jawa. Aji itu ratu, Saka itu orang pandita. Jadi seorang raja yang sebagai pandita itu Aji Saka. Jadi memang di Jawa ada beberapa kalender, dan Jawa itu memang selain kalender yang ada tadi masih ada kalender yang saya sampaikan tadi, yaitu kalender yang diciptakan oleh
Empu Habayun, yaitu tercipta tahun 911 sebelum Masehi. Agar supaya bisa lebih dipahami dengan jelas, Romo, mohon dijelaskan kronologi sejarah kalender Jawa kuno. Ya, kalender Jawa itu sejarah saya sampaikan tadi dimulai dari Empu Habayun. Empu Habayun itu menciptakan kalender Jawa itu adalah pada tahun 911 sebelum Masehi. Itu tercipta kalender Jawa dan sudah lengkap. Kalender Jawa mengikuti matahari, termasuk Pranoto Mongso, termasuk perhitungan, termasuk boleh dikatakan ramalan, termasuk filsafatnya. Jadi semua lengkap sekali. Jadi ada di situ bagaimana cara menanam padi mulai kapan, moso juga ada, tahunnya juga ada 12. Nah, kalender itu lama tulisannya sehingga sama Prabu Aji Soko sejarahnya. Nah, Prabu Aji Soko yang raja itu tinggal di Merapen Purwodadi itu menerjemahkanlah kalender dari Habayun itu menjadi kalender Soko mulai Aji Soko, yaitu sekitar 78 setelah Masehi. Tahun itulah Aji Soko menerjemahkan itu sehingga terciptalah kalender Soko Aji Soko yang juga memang Jawa. Memang Jawa. Hitungannya hitungan Jawa semua, Pranoto Mongsonya Pranoto Mongso Jawa yang sesuai dengan tanah Jawa. Dan Aji Soko itu memang asli Jawa. Seperti saya sampaikan lagi, Aji itu raja, Soko itu pendeta. Jadi memang dia raja yang mendeta, dia menciptakan kalender inilah. Itu yang terjadi. Jadi itulah yang adanya kalender Jawa. Jadi kalender Jawa jalannya dari Habayun kemudian diperbarui oleh Aji Soko. Jadi kalender Jawa itu sebetulnya ditulis secara tertulis itu adalah pada 50 tahun sebelum Masehi, yaitu oleh Prabu Mahapunggung I atau Ki Ajar Padang I. Itulah permulaan awal daripada adanya kalender Jawa. Jadi yang menulis adalah Prabu Mahapunggung I. Nah, hurufnya itu disesuaikan dengan huruf dan sastra Jawa yang baru, lain dengan apa yang disampaikan oleh Begawan Empu pertama tadi. Jadi Empu Habayun dengan bahasa masih kuno, Jawa kuno Kawi, ini sudah pakai bahasa masih Kawi juga, tetapi sudah bisa dipahami oleh orang-orang Jawa yang mempelajari bahasa Jawa baru. Jadi mulai tahun 50 sebelum Masehi ini betul-betul mulai tahun matahari yang tertulis secara tetap, sehingga tanggal 1 Jawa itu selalu dan pasti adalah tanggal bisa 21 atau 22 Juni, tapi orang mengatakan pada umumnya 22 Juni. Itulah selalu tetap setiap tahun tanggal itu. Kembali ke soal Aji Soko, Romo. Sebetulnya siapakah Aji Soko itu dan apa kaitannya dengan kalender Jawa? Dia betul-betul Aji Soko adalah orang Jawa, bukan orang India. Dia adalah Raja Mahapunggung ketiga atau Ki Ajar Padang ketiga. Jadi misalnya masih turunannya Mahapunggung ke-1 atau Ki Ajar ke-1 itu. Kerajaannya juga ada di Purwodadi. Itulah bukti bahwa Aji Saka itu adalah orang dari Jawa asli, bukan dari India Utara. Jadi yang membuat kalender Saka itu adalah orang Jawa asli, namanya Aji Saka. Kenapa kok bisa orang Jawa asli namanya Aji Saka? Karena di situ juga dia punya 4 murid sebetulnya. 4 murid itu memperebutkan pusaka punyanya Aji Saka, 4 murid itu. Tapi 4 murid itu bukan memperebutkan dalam arti yang perang, dalam arti perang fisik seperti saat ini, tetapi dia adalah sebetulnya pengen menjadi orang yang paling disayangi oleh Aji Saka. Tetapi di situ ada dia ingin masuk ke dalam keris yang diberikan Aji Saka. Sehingga saya sampaikan kenapa saya kok tiba-tiba suruh bawa keris, ternyata itulah di sana itu pusakanya Aji Saka itu keris itu. Sehingga harus
mewujudkan di keris itu. Di situ muridnya ada 4 itu, yaitu Dura, Sembada, Duga, dan Prayoga. Dura itu anasir air, Sembada itu anasir api, Duga itu anasir tanah, dan Prayoga itu anasir angin. Itulah yang masuk di keris Ajisaka itu. Ada yang ingin masuk sendiri, memperebutkan supaya diisi dia sendiri, tapi sama Ajisaka akhirnya dipersatukan dan masuk di pusakanya keris Ajisaka itu. Saya pun waktu panggilan juga nggak tahu waktu itu kenapa kok saya dipanggil suruh bawa keris. Sehingga keris itu saya masukkan di api Merapen itu, mungkin keris itu berisi itu yang memang walaupun itu luknya masih sedikit, tapi memang itu memang dipesankan untuk diberikan besok siapa yang berkenan untuk calon presiden untuk menerima kuasa di Nusantara ini. Dari paparan Romo Sabdo, apakah benar kalau disimpulkan bahwa kalender Jawa merupakan ramuan dari berbagai kalender yang dikombinasikan secara cerdas oleh Sultan Agung? Ya, sebetulnya sejarah Sultan Agung ini ada beberapa versi. Kenapa dia mengkombinasikan ini? Waktu itu sebetulnya ada pertentangan dari kaum Kejawen dan Islam. Sehingga Sultan Agung adalah orang yang ingin suatu persatuan. Saat Sultan Agung mau menyerbu ke Batavia, kalau dia mengikuti yang Kejawen, bawa orang Kejawen tok ya kurang kuat dua pasukannya. Kalau bawa yang Muslim tok juga kurang kuat pasukannya. Sehingga bagaimana mempersatukan itu, Sultan Agung ingin mempersatukan semua seperti yang harus kita lakukan saat ini, bahwa kita harus mempersatukan Indonesia. Baik yang nasionalis maupun dari golongan agama harus bersatu untuk mencapai kemakmuran Indonesia. Sehingga Sultan Agung waktu itu untuk menyesuaikan itu, karena kalender yang diikuti oleh Sultan Agung, kalender Ajisaka Kejawen. Ajisaka Kejawen itu masih pakai itu. Sultan Agung sampai Sultan Agung zaman Mataram, Pajang, Sultan Agung, Panembahan Senopati sampai Sultan Agung masih pakai kalender Ajisaka sebetulnya. Tetapi kalau ada perayaan Islam, ini namanya Mataram Islam, kok perayaan Islam nggak sesuai dengan kalender yang ada itu. Sehingga demi persatuan kemakmuran negara bersama, Sultan Agung mengundang para ahli untuk mempersatukan kalender itu. Jadi kalender itu masih tetap ada isinya kalender Jawa yang asli dan kalender Hijrah disesuaikan. Bulannya disesuaikan, ya memang agak ada kesulitan. Karena apa? Karena kalender Jawa yang asli mengikuti matahari, kalender Hijrah mengikuti bulan. Nah, sehingga kalender itu disesuaikan, ada perbedaan. Maka kalender itu mau terbagi bukan terbagi dua, tetapi ada dulu awalnya aboge, terus setiap 120 tahun itu kalender itu harus dikurangi 1 untuk bisa masuk ke Hijrah. Jadi kalender Jawa ini menyesuaikan 120 tahun kurangi 1 harinya. Sehingga berubah setiap 121 tahun aboge pindah ke Asapon. Itu yang terjadi. Sehingga ada orang saat ini sebetulnya tahun Asapon, mulai beberapa tahun yang lalu. Jadi nanti berubah aboge lagi. Jadi cuma ganti-ganti saja namanya. Karena setelah 20 tahun pindah Asapon, besok dikurangi 1 pindah, bukan kurangi terus pindah ke Senen Pahing, bukan, tapi kembali ke aboge lagi, berbagi lagi 1 suronya. Jadi 120 tahun dikurangi 1 dan terjadilah kalender itu sesuai dengan kalender Hijrah yang ada sekarang. Memang dikombinasikan dan memang itu akhirnya hitungannya masih tetap memakai tahun Jawa, ada Moso, Koso, Karo dan seterusnya sampai ke Karo dan seterusnya sampai 12 bulan juga, tapi tetap ada wuku dan sebagainya tetap perhitungkan. Terus ada ramalan penanaman dan ramalan untuk orang-orang yang lahir tetap ada, perhitungan untuk orang pernikahan tetap ada. Itulah mengikuti di situ semua. Dan kalau tanggal Jawa yang kuno sekali dari Empu Habayun tetap satu suronya itu 21 atau 22 Juni. Kalau ini mengikuti yang dibikin Sultan Agung mengikuti tahun Hijrah.
Jadi memang disesuaikan oleh para ahli waktu itu. Kalender Jawa yang asli sebetulnya sekarang sudah sejak 12 tahun yang lalu sebetulnya sudah mulai dicetak ulang oleh para pengabdi budaya Jawa, yang uri-uri budaya Jawa. Jadi mulai 12 tahun yang lalu oleh saudara-saudara kita yang menguri-uri asli kalender nasional, kalender Jawa asli itu, teman-teman kita di Malang mencetak setiap tahun sekitar 3.000 eksemplar kalender Jawa. Jadi kalau misalnya ada saudara yang ingin mempunyai kalender Jawa yang asli, bagaimana perhitungan, bagaimana selengkapnya, nah itu bisa menghubungi, ada salah satu kelompok kita yang di Malang mencetak kalender Jawa ini. Pertanyaan terakhir, Romo. Kita tahu bahwa dalam sejarah manusia, kalender mempunyai arti tersendiri, mempunyai tokoh-tokoh sejarah tersendiri. Kalau kalender Jawa, tokohnya siapa ya, Romo ya? Ya, tokohnya sebetulnya sudah saya ceritakan tadi tentang sejarah kalender Jawa itu ya. Tokohnya memang dari Empu Habayun dan Aji Soko itulah. Kalender itu ada hanya saat periode orang sakti hadir. Kalender Masehi hadir saat Nabi Isa. Kalender Hijrah ada zamannya Nabi Muhammad. Kalender Jawa yang diperbarui ada karena ada orang cukup sakti, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi kalender itu hadir adalah di saat dimana hadirnya orang-orang yang memang luar biasa. Orang yang sangat hadir berpengaruh, boleh dikatakan orang yang sangat sakti, utusan Tuhan sendiri. Sehingga tercipta kalender Jawa ini. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.